Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Boboto, hal pertama yang memang setelah kita melihat untuk pertandingan tadi malam, baik yang langsung di stadion maupun di layar televisi tentu saja, atau ya secara streaming online gitu ya. Hal yang perdana adalah kita ucap syukur alhamdulillah. Karena apa? Karena ya kita sudah beda cukup jauh dengan peringkat ketiga teman-teman. Jadi itu pertama kali yang kita bayangkan, wah sorenya tetangga kalah, malamnya ya kita menang gitu ya. Alhamdulillah sekali lagi, karena beberapa pertandingan ke depan yaitu 8 laga final lainnya, yang mana Persib Bandung ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan. Jadi ada 8 laga sisa final ini, 4 kandang 4 tandang gitu ya. Nah ini ada hitung-hitungannya ternyata teman-teman. Walaupun Boyan Hodak selalu bilang bahwa kita fokus ke tim sendiri, namun dibalik itu Boyan Hodak mengkalkulasi gitu ya, bahwa ya tim ini sudah, ya apalagi kemarin gitu ya Persija kalah sore hari, Boyan Hodak itu tahu teman-teman, Boyan Hodak itu mengkalkulasi kembali, menghitung ulang, wah kemungkinan Persib Bandung juara atau hal-hal yang lainnya itu sudah masuk dalam ranah pembahasan dari tim pelatih teman-teman. Jadi ya kita juga mesti sedikit berhitung juga nih, apakah sama yang dihitung oleh Boyan Hodak dan staf kepelatihan, atau dengan hitungan kasar dari tim redaksi maupun dari teman-teman Bobotoh, apakah match. Kalau memang match, yuk kita coba bandingkan, atau kita coba sedikit berasumsi saja berapa poin lagi kira-kira, atau berapa pertandingan lagi yang lebih mudahnya gitu ya. Kalau poin mungkin teman-teman masih agak bingung, tapi kita coba hitung dari berapa pertandingan lagi Persib Bandung bisa menjadi juara yang ketiga kalinya di musim ini. Nah begini teman-teman, kalau dari tim redaksi ini sudah membuat satu konsep Persib tidak jauh-jauh dengan angka 3 dan angka 5. Ini boleh percaya boleh tidak, anggap hiburan saja gitu ya. Anggap cocok logi yang menghibur teman-teman. Jadi Persib di musim ini itu akrab dengan angka 3 dan angka 5. Kenapa? Karena kita mulai dari pertandingan semalam saja dulu. Pertandingan semalam Persib Bandung menang 0-2 tentu saja gitu ya. Artinya apa? Artinya Persib dapat 3 poin gitu ya, 3 poin. Lalu ada apa lagi dengan angka 3? Persib Bandung mencetak gol di menit 30-an atau tepatnya 32 gitu ya, ketika gol perdana Ramon Tankyu. Jadi angka 3 lagi gitu ya, di angka 32. Nah ini bukan hanya sekedar angka, ternyata menit skor dari Ramon Tankyu ini 32 ini adalah hasil daripada pertandingan sorenya antara Bayangkara menghadapi Persija gitu ya. 32 ini ya skor akhirnya gitu ya. Akhirnya bisa meremontada lah untuk Bayangkara terhadap Persija Jakarta. Nah lalu perbedaan angka 3 lagi apa? 3-nya adalah Persija Jakarta, teman-teman perlu diperhatikan baik-baik. Persija Jakarta itu harus, jika ingin setidaknya punya opsi juara atau minimal masuk ke 2 besar, ini mereka perlu 3 kali pertandingan mengharapkan Persib Bandung kalah. Ingat ya teman-teman, 8 laga sisa ini Persib Bandung memang harus fokus setiap pertandingan, tapi untuk tim-tim lain, khususnya untuk Persija Jakarta, 8 pertandingan ke depan Persija sudah tidak boleh lagi kalah atau draw. Sebetulnya sekarang juga peluang Persija ini sudah di bawah 50% gitu ya, tapi ya apapun itu kita mesti objektif dulu lah. Jadi Persija dalam 8 laga terakhir mereka harus menang terus, tidak boleh draw, tidak boleh kalah, dan mengharapkan Persib Bandung di 8 sisa laga terakhir ini kalah 3 kali gitu ya. Jadi 5 kali misalkan apapun hasil dari Persib Bandung, minimal 3 kali harus kalah gitu ya. Jadi ini cukup berat. Nah angka 3 ini memang
cukup dramatis untuk Persib Bandung gitu ya, dan juga untuk tim yang lainnya lah. Kalau untuk Persib Bandung biar Persija juara ya mengharapkan itu Persija menang terus, Persib Bandung kalah minimal 3 kali, dan kalaupun memang tidak jadi juara untuk Persija Jakarta minimal masuk di runner up. Runner up ini kita juga kemarin kan melihat juga ya, Borneo juga menang gitu ya walaupun tandang ke Madura. Nah ini angkanya berapa ya kita juga tahu teman-teman gitu ya. Ada juga Borneo memang memenangi angka 3 juga. Nah sama teman-teman dengan Persib Bandung. Kalau Persib Bandung diharapkan kalah 3 kali, kalau Persija mau menduduki peringkat kedua minimal harus berharap Borneo kalah 2 kali dalam 8 laga terakhir ini. Borneo harus kalah 2 kali dan Persija tidak boleh kalah maupun seri lagi gitu ya. Ini sangat berat untuk menjadi juara ataupun untuk menjadi runner up. Jadi ya punten-punten ini hitungan kasar kita adalah Persija minimal itu posisi ketiga di musim ini gitu ya, walaupun sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola kita, tapi kalau hitungan secara kasar, hitungan secara sistematis gitu ya, secara bisa didebatable atau diperdebatkan ya, ini itu akhirnya adalah Persib pertama, Borneo kedua, dan Persija ketiga. Itu yang paling memungkinkan dari perhitungan sistematis yang sudah dibikin tim redaksi. Mangga kalau punya pendapat lain nggak masalah, namanya juga kita di sini sharing ilmu gitu ya. Karena memang Persib kenapa lekat dengan angka 3 dan angka 5 ya, insya Allah teman-teman angka 3 di sini adalah mudah-mudahan gitu, insya Allah musim ini adalah kemenangan ketiga beruntun atau hat-trick juara di Persib Bandung yang tidak pernah diraih oleh tim manapun di Indonesia. Jadi di Super League ini Persib Bandung akan mendobrak sejarah baru untuk persepak bolaan Indonesia teman-teman gitu ya. Jadi angka 3 ini luar biasa untuk apa ya, untuk maknanya gitu ya, secara ya bisa cocok logi, bisa harfiah. Lalu juga angka 5, kenapa? Angka 5 mudah-mudahan teman-teman insya Allah sekali lagi kita bisa nambah bintang 1 di atas lambang kebanggaan kita Persib Bandung gitu ya. Jadi bintangnya nambah 5. Jadi angka 3 dan angka 5 ini sangat prestisius untuk Persib Bandung di musim ini. Jadi ya apapun itu masih bisa berubah tentu saja, tapi dengan kemungkinan Persija yang kalah kemarin ya mereka 50% ke bawah untuk kans menjadi juara. Jadi kita hanya saingan dengan Borneo saja secara harfiahnya atau secara nyatanya kita saingan hanya dengan Borneo untuk meraih titel juara musim ini. Dan juga ingat teman-teman, posisi 1 dan posisi 2 masuk ke level Asia. Jadi insya Allah kita sudah mengamankan 1 tiket di level Asia, baik itu nantinya di ACL 2 maupun di ACGL misalkan gitu ya. Kita nanti mudah-mudahan tidak turun gitu ya, katakanlah di posisi kedua kita sudah mengamankan ACGL, namun ya tetap prioritas di posisi pertama gitu ya. Nah ini juga menjadi daya jual dari Boyan Hodak yang mana yang sekarang kan sedang masih menjalin komunikasi intens dengan manajemen Persib Bandung mengenai kontrak perpanjangan begitu ya. Nah ini menjadi satu daya jual untuk Boyan Hodak lah. Ini manajemen berani atau tidak untuk menambah setidaknya request dari Boyan Hodak, apapun itu ya, bisa kenaikan gaji, bisa kenaikan fasilitas, bisa kenaikan bonus, bisa atau lain sebagainya. Ini ya tergantung Boyan Hodak saja gitu ya, ingin memberikan satu klausul kontrak yang bagaimana itu ke manajemen Persib Bandung. Baik, ini juga beberapa fakta dan data yang tersaji di pertandingan tadi malam, mungkin kita juga tidak banyak bahas lah karena teman-teman sendiri ya lebih tahu gitu ya, karena kita yang nonton di stadion itu pasti berbeda pandangan dengan yang ada nonton di televisi gitu ya, atau di live streamingnya. Nah kalau yang kita lihat memang ada beberapa fakta dan data yang mana dari hasil laga semalam Teja Paku Alam itu mencatatkan clean sheet terbanyak dalam satu musim di Liga Indonesia gitu ya, walaupun sudah berganti nama beberapa kali gitu ya. Liga Indonesia ada Liga 1, ada ini ada itu gitu ya, terakhir sekarang namanya kan Super League gitu ya,
BRI Super League. Nah, ini Teja Paku Alam berhasil melampaui Andri Tani gitu ya dalam hal clean sheet dalam satu musim. Kalau nggak salah sekarang Andri Tani itu paling banyak tahun 2002-2023 itu 18 kali clean sheet dalam satu musim. Nah, Teja Paku Alam dengan tidak kebobolan tadi malam itu berhasil menyalip dengan angka 19 kali clean sheet. Tapi tenang aja teman-teman, masih ada 8 laga ke depan gitu ya, minimal 4 laga di laga kandang ini ya. Kita hitung-hitungannya 19 tambah 4 ya 25 gitu ya. 25 kali clean sheet ini jika memang benar terjadi akan sangat sulit dipecahkan untuk kiper yang khususnya kiper lokal yang bermain di Liga Indonesia, teman-teman, clean sheet dalam satu musim gitu ya. Jadi alhamdulillah Teja Paku Alam mematahkan clean sheet Andri Tani itu di tanahnya sendiri, di ranah Minang gitu ya, di Padang, teman-teman. Ini luar biasa lah bagaimana perasaan Teja Paku Alam gitu ya semalam. Nah, ini juga dari segi permainan saya pikir sudah cukup fair lah, kedua kesebelasan juga gol-golnya juga tidak ada yang kontroversial, semua clean, semua bersih gitu ya. Wasit juga ya walaupun ya saya pikir masih di atas 85% masih oke lah. Jadi tidak ada hal yang memang sangat bisa diperdebatkan gitu. Jadi overall wasit bagus. Panpel pertandingan juga oke, tinggal ya kita lihatlah sanksi daripada Komdis apakah dapat atau enggak. Tapi ya sudah, kita lihat nanti saja apakah kehadiran dari teman-teman supporter Persib yang datang sana terdeteksi atau tidak, atau ya ada buktinya atau enggak. Tapi sejauh yang kita lihat itu semua baik-baik saja, kedua kesebelasan juga, kedua pendukung juga baik-baik saja gitu ya, tidak ada konfrontasi yang macam-macam, teman-teman. Walaupun sebelum laga Semen Padang menghadapi Persib kita mendapatkan kabar buruk, yaitu disanksi oleh AFC akibat tindakan kurang enak lah ketika kita away ke Ratchaburi Thailand gitu ya. Namun ya sudah, mungkin tidak terlalu banyak hal yang berarti tadi malam. Alhamdulillah kita syukuri saja gitu ya apa yang sudah terjadi. Kita masih memuncaki klasemen sementara dan berbeda jauh dengan peringkat ketiga. Jadi fokus kita atau fokus Bojan Hodak sekarang hanya memikirkan posisi 1 dan Piala Asia musim depan, karena saingan kita tinggal otomatis Borneo FC, teman-teman gitu ya. Ya kalau Persija mau masuk minimal ke posisi 2 atau posisi 1 ya harus mengharapkan Persib Bandung kalah minimal 3 kali. Tapi itu insya Allah agak sedikit sulit lah gitu ya, teman-teman. Baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan, beberapa sapaan saja lah. Kasihan banyak teman-teman yang ingin disapa dari kemarin. Yang pertama ada teman-teman bobotoh dari Majenang, ada juga Bonjopi di Cidadap Girang, ada juga bobotoh di Garsela, ada juga Viking Ranjeng di Bandung, ada juga Kang Denny Konon di Cihamplas Cililin, ada Kang Eko di Ende Flores NTT, ada juga bobotoh di Maroko, ada juga Bonjopi di Tangerang, ada Kang Ujang di Korsel, ada juga bobotoh di Otista, ada Kang Doni Cipatik, ada juga di sini bobotoh Tampomas Sumedang Larang, ada juga bobotoh di Cianjur, ada juga bobotoh di Tambun Bekasi, ada bobotoh di Cipatujah, ada bobotoh di Selangor Malaysia, ada juga Abah di Cigadung, ada juga bobotoh di Pandansari Haur Kuning Kuningan, ada juga bobotoh di Sawah Lunto, ada bobotoh di Kuningan Luragung, ada bobotoh di Ciluluk, ada juga Ibu Sepuh di Cianjur, ada juga bobotoh di Tanjung Priuk Jakarta Utara, ada juga bobotoh di Gado Bangkong, ada juga Abah Oman di Padalarang, ada Kang Lili di Sukabumi, ada juga Viking Majenang Cilacap, ada juga Kang Widi Wahlan di Karangtengah Sukabumi, wah mantap. Ada juga Kang Engkus di Cikampek, ada juga Kang Nanang Tiger Boy Manonjaya di Tasik, ada juga Viking Taiwan Kang Wayang Ezawanta Viking Kaohsiung Taiwan, ada juga Abah Hari di Jogja. Baik teman-teman, itu mungkin sedikit ulasan yang bisa saya berikan di hari ini. Masih ada pertanyaan atau ingin masih disapa, mangga di kolom komentar
saja. Ini terbuka, free to share gitu ya. Jadi teman-teman mau membagikan konten ini mangga gitu ya. Mau diskusi di sini, mau ada pertanyaan, kirim salam. Insya Allah ini satu wadah buat teman-teman menyampaikan kritik, saran dan lain apapun itu mengenai kemajuan Persib Bandung. Nanti insya Allah kita coba sampaikan gitu ya. Baik, itu dulu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia.